warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man ihtada bihudah wattaba'a atharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan secara khusus para pemirsa yang bergabung bersama kami, para pemirsa Ar-Royan TV, para pemirsa Ruang Muslim, para pemirsa Hijrah Institute, para pemirsa Al-Hijrah Ngresik, para pemirsa Salaf Ittiba, dan para pemirsa Masjid Nurullah Kalibata, dan yang lainnya. Semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hingga hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bertemu dengan bulan suci Ramadan. Semoga kita termasuk orang-orang yang bisa memanfaatkan kesempatan berharga ini untuk berlomba-lomba di dalam kebajikan, untuk mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya. Man shama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang berpuasa atas dasar iman dan ikhlas mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang melalaikan, yang menyia-nyiakan kesempatan berharga ini, sehingga kita termasuk orang-orang yang merugi. Rahima anf rajulun adraka syahra Ramadan falam yughfar lah. Sungguh merugi, celaka orang yang diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bertemu dengan bulan Ramadan namun tidak diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dia telah melalaikan dan menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, kita lanjutkan kajian kita tentang kaidah-kaidah kehidupan dalam Al-Quran. Karena Al-Quran adalah petunjuk dan pedoman bagi kita semuanya dalam kehidupan ini. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Inilah Al-Quran yang mulia, yang tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Allah juga berfirman, syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnas. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkan di dalamnya Al-Quran sebagai petunjuk, pedoman bagi manusia. Kalau kita dalam perjalanan pasti membutuhkan arah, membutuhkan petunjuk jalan agar tidak tersesat, maka begitu juga dalam perjalanan menuju akhirat, kita tidak ingin tersesat, ikutilah petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yaitu Al-Quran. Siapa yang mengikuti Al-Quran, maka dia tidak tersesat. Siapa yang berpaling dari Al-Quran, maka dia akan tersesat jalan. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, taraktu fiikum amrain lan tadillu ini tasamtum bihima kitaballahi wa sunnati.
Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Kalian tidak akan tersesat jika kalian berpegang teguh dengan keduanya, yaitu Al-Quran dan Sunnahku. Kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita telah sampai pada kaidah yang ke-17, diambil dari surat Al-Qasas ayat 26. Subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna khaira man istajarta al-qawiyyul amin. Sesungguhnya sebaik orang yang kamu pekerjakan, orang yang kuat lagi amanah. Orang yang kuat lagi amanah. Kaidah ini adalah kaidah yang penting dalam muamalah di antara manusia. Ketika kita ingin pegawai, pekerja, maka hendaknya bagi kita untuk memilih yang memiliki dua kriteria ini. Kriteria yang pertama adalah al-qawi, yaitu yang kuat. Yang dimaksud dengan yang kuat di sini yaitu dia memiliki skill, keahlian yang kita butuhkan. Enggak mesti kuat itu kuat badannya, yakni dia ahli dalam apa yang kita butuhkan. Kalau yang kita inginkan adalah untuk sebagai bendahara misalkan, berarti keuangan. Kalau yang kita inginkan dia adalah sebagai arsitek, berarti arsitek. Kalau yang kita inginkan dia adalah pegang komputer, dia memiliki keahlian dalam komputer, demikian seterusnya. Ini kriteria yang pertama. Kriteria yang kedua adalah al-amin, terpercaya dalam hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan amanah dalam hubungannya dengan sesama manusia. Percuma kalau dia memiliki skill, keahlian, tapi dia enggak terpercaya. Betapa banyak orang sekarang memiliki keahlian, dia pintar, tetapi tidak amanah. Dahulu Umar ibnul Khattab radhiyallahu an, apabila ingin mengangkat para gubernur, maka dia akan mencari yang memiliki kriteria ini. Dipelu dari orang-orang muhajirin dan ansar yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia akan cari orang-orang yang amanah, sehingga begitu hati-hati Umar bin Khattab amanah tapi tidak memiliki keahlian. Contoh seperti sahabat Abu Dzar, tanpa mengurangi penghormatan kepada sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, Rasulullah SAW mengatakan, innaka rajulun dhaif, wahai Abu Dzar, engkau adalah seorang yang lemah, imarah, jangan minta kepemimpinan. Tidak ragu lagi bahwasanya sahabat Abu Dzar Al-Ghifari adalah seorang sahabat yang mulia, seorang sahabat yang amanah, yang terpercaya. Tetapi untuk sebagai pemimpin beliau nggak cocok, karena pemimpin perlu ketegasan, perlu keahlian. Makanya tidak semua ustadz misalkan layak untuk sebagai, walaupun dia terpercaya, walaupun dia
terpercaya. Tidak semua ustadz harus menjadi mudir, pemimpin ya suatu yayasan atau suatu pondok ya. Termasuk kesalahan asal pokoknya dia punya dia ustadz langsung dijadikan sebagai pemimpin ya pondok atau pemimpin yayasan, padahal dia tidak memiliki skill sebagai pemimpin, maka ini suatu kesalahan. Sebagaimana sebaliknya, ada orang-orang yang diangkat sebagai pemimpin padahal dia tidak amanah. Ini juga keliru. Ya. Menarik, dahulu sahabat seorang gubernur yang diangkat oleh Umar bin Khattab di Syam, Iyad bin Ghanam. Dia pernah mengatakan, saya disetrika punggung saya lebih saya senangi ketimbang saya mengambil uang rakyat, yakni korupsi, walaupun cuman 1 dirham. Takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, beda jauh dengan para ya, orang-orang pemimpin pada zaman kita sekarang, walaupun mungkin dia memiliki keahlian ya, kepintaran, tapi amanah ini suatu hal yang mahal harganya. Berapa sering kita dengar kasus-kasus ya korupsi ya, kasus-kasus ya permasalahan-permasalahan yang menimpa para pemimpin negeri. Maka kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, ketika kita ingin mencari teman, mencari pekerja, mencari pemimpin, ya pilihlah yang memiliki 2 kriteria ini. Begitupun dalam masalah-masalah yang lain. Ketika seorang misalkan akan mencari pasangan hidupnya, ya seorang wanita yang ingin mencari imam untuk rumah tangganya, maka hendaknya dia memperhatikan 2 kriteria ini. Apa itu? Yaitu al-quwwah wal amanah. Dia keahlian, yakni dia memiliki keahlian sebagai imam dalam rumah tangga. Dia memiliki ilmu, ya, dia bertanggung jawab, mengerti tentang tugas-tugas sebagai seorang suami dewasa. Yang kedua adalah amanah, akhlaknya baik, ya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuh, wa illa takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir." Apabila datang kepada kalian seorang laki-laki yang baik agamanya dan baik akhlaknya, maka nikahkanlah. Ya, karena kalau tidak akan terjadi fitnah yang besar di muka bumi ini. Jadi kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, kaidah ini kaidah yang sangat penting untuk kita pahami dan kita praktekkan dalam kehidupan kita. Selanjutnya, kaidah 18 dari surat Fatir ayat 43. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wala yahiqul makrus sayyi'u illa bi ahli." Dan tidaklah tipu daya yang jelek itu kecuali akan kembali kepada pemiliknya sendiri. Ayat ini merupakan ayat yang sangat penting, peringatan bagi kita agar jangan sampai melakukan bentuk-bentuk kezaliman yang menyakiti orang lain. Sebab barang siapa yang melakukan kezaliman kepada saudaranya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya.
Ayat ini dijadikan dalil oleh para ulama tentang sebuah kaidah al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu tergantung kepada amal perbuatan kita. Ketika kita baik, maka orang lain akan baik sama kita. Ketika kita buruk, melakukan kejahatan, maka orang lain pun akan melakukan kejahatan kepada kita. Ya, tatkala rakyat baik, Allah akan menjadikan kepada kita pemimpin yang baik. Tatkala rakyat banyak dosanya, banyak zalimnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada mereka pemimpin-pemimpin yang zalim juga. Wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dha bima kanu yaksibun. Demikianlah kami menjadikan pemimpin-pemimpin yang zalim karena kezaliman mereka. Karena al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu tergantung kepada amal perbuatan. Ya. Al-jaza'u, makanya dahulu para ulama mengatakan kama takunu yuwalla alaikum. Sebagaimana perbuatan kalian, begitulah ya kualitas pemimpin kalian. Demikian juga dalam kehidupan kita. Ketika kita berbuat baik kepada orang tua kita, maka anak-anak kita akan berbuat baik kepada kita, berbakti kepada kita. Sebaliknya, manakala kita durhaka kepada orang tua kita, maka jangan kaget kalau anak-anak kita kelak durhaka kepada kita. Inilah al-jazal amal. Seorang itu berdasarkan amal perbuatannya. Balasan tergantung kepada amal perbuatannya. Al-Kisah pernah dikisahkan, ada seseorang ayah yang diseret oleh anaknya dari rumah sampai ke gapura desa. Setelah sampai gapura, bapaknya mengatakan, "Nak, nyeretnya sampai sini saja. Karena dulu bapak nyeret kakekmu," yakni bapaknya dia, ya, "cuma sampai sini aja kok. Maka kamu balasnya sampai sini aja." Artinya apa? Ketika dulu dia nyeret bapaknya, sekarang diseret sama anaknya. Begitulah sunnatullah yang terjadi. Oleh karena muslimin rahimani wa rahimakumullah, di hadapan kita ada dua pilihan. Apakah kita akan berbuat baik sehingga Allah Subhanahu wa taala akan membalas kebaikan untuk kita di dunia dan di akhirat, ataukah kita akan berbuat zalim kepada orang lain sehingga Allah pun akan membalas perbuatan zalim kita. Jangan pernah berbuat zalim kepada orang, karena itu urusannya berat. Rasulullah SAW pernah mengatakan bahwa dalam hadis qudsi Allah berfirman, "Inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu." Sesungguhnya aku telah haramkan perbuatan zalim terhadap diriku, begitu pula aku telah haramkan di antara kalian, janganlah kalian berbuat zalim. Urusannya berat besok pada hari kiamat. Ya, atadruna manil muflis? Tahukah kalian orang yang bangkrut itu? Kata para sahabat, al-muflisu fina man la dirhama wala dinar. Wahai Rasulullah, orang yang muflis, orang yang bangkrut, menurut kami adalah orang yang gak punya dinar dan dirham. Ini definisinya, yang kami pahami seperti itu. Ternyata Nabi SAW mengatakan orang yang muflis,
orang yang bangkrut, yang sebenarnya bukan bangkrut dunia, tetapi lebih daripada itu, bangkrut nanti di akhirat. Dia menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sholat, dengan puasa, dengan sedekah, tapi dia telah berbuat zalim kepada orang lain. Dia menyakiti orang lain, mengambil harta orang lain, menghina orang lain. Akhirnya pahala-pahala dia diberikan kepada orang yang dia zalimi. Sampai ketika pahalanya sudah habis dan hisab belum selesai, maka dosa orang-orang yang dia zalimi ditransfer kepadanya. Merekalah orang-orang yang zalim. Maka ayat ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, peringatan kepada kita semuanya. Jangan sampai berbuat zalim kepada orang lain. Jangan sampai menyakiti orang lain. Karena yang rugi adalah diri kita sendiri. Mungkin saja kita akan selamat dari pengadilan dunia. Mungkin saja kita bisa nyogok. Mungkin saja kita bisa membayar. Tapi ingat, kita tidak akan bisa selamat dari pengadilan akhirat. Saya jadi teringat ada sebuah kisah. Pernah ada seorang pengawal raja yang membunuh. Tetapi karena dia pengawal raja, akhirnya dibebaskan sama rajanya. Kemudian disuruh untuk ngurusin kebun milik sang raja. Suatu ketika kebunnya ini pengairannya rusak. Akhirnya dia turun ke sumurnya. Ketika dia turun, ternyata ada besi dari atas yang jatuh pas mengenai lehernya sehingga terputus. Jadi persis seperti dia di kisos. Itulah keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun dia selamat dari pengadilan dunia, dia tidak akan selamat dari pengadilan akhirat. Selanjutnya, kaidah yang ke-19, Allah Subhanahu kaidah diambil dari surat Al-Baqarah ayat 179. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, walakum fil qisasi hayatun, sesungguhnya bagi kalian di dalam penegakan hukum qisas ada kehidupan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam interaksi dengan sesama manusia, hidup ini tidak lepas dari kedzaliman, penganiayaan, bahkan terhadap penganiayaan kepada nyawa. Banyak sekali pembunuhan-pembunuhan yang dilakukan oleh anak manusia. Padahal masalah nyawa adalah masalah yang sangat berbahaya. Rasulullah SAW pernah mengatakan, la zawalud dunya wa ma fiha ahwanu indallah min qatlil muslimi bighairi haq. Hancurnya dunia beserta isinya lebih ringan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala daripada terbunuhnya nyawa seorang muslim tanpa alasan yang benar. Oleh karenanya, pembunuhan di dalam agama Islam termasuk dosa paling besar setelah dosa syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara maqasidus syariah, tujuan pokok syariat adalah menjaga nyawa. Salah satu bentuk penjagaan nyawa dalam agama Islam,
Siapapun yang menumpahkan darah nyawa seorang muslim dengan sengaja, dia harus menanggung hukuman yang sangat berat, tapi itu adalah adil. Apa hukumannya? Hukuman tersebut adalah hukuman qisas. Dia membunuh, maka dia pun dibunuh. Inilah hukum Allah Subhanahu wa taala. Hukum yang adil, hukum yang paling baik. Sebagian orang mungkin mengira bahwasanya ini adalah kejahatan, ini adalah tidak berperi kemanusiaan, ini radikal, ini hukum yang tidak cocok pada zaman kita sekarang dan lain sebagainya. Tapi kita menjawab, tidak. Ini hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan hukum Allah adalah hukum yang paling baik. Tidak ada yang lebih baik daripada hukum Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah tegaskan di sini, walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab la'allakum tattaqun. Sungguh bagi kalian dalam penegakan hukum qisas itu ada haya, kehidupan. Betul seorang pembunuh tersebut dia dibunuh. Ya, ada nyawa yang dibunuh juga, tapi kemaslahatannya sangat besar. Di mana masyarakat apabila tahu, apabila dia membunuh, dia akan dibunuh juga, mereka akan jera, mereka akan mengerem diri mereka. Karena tidak ada yang paling ditakuti oleh manusia kecuali nyawanya. Namun kalau seorang ya hukumannya hanya ringan, kalau dia membunuh maka ya penjara setahun 2 tahun, akan menggampangkan masalah ini. Makanya sering sekali kita dengar ada berita orang ketika membunuh kemudian dijatuhi ya hukuman ya penjara 1 tahun 2 tahun, akhirnya apa? Ya, dari keluarganya balas dendam, nggak terima dengan pengadilan, sebagian malah kemudian bacok hakimnya sendiri. Ya, berbeda dengan kalau kita menerapkan hukum Allah Subhanahu wa taala ini. Jangan sampai kita kasihan sama pelaku tapi kita tidak kasihan sama keluarga korban, kita nggak kasihan sama korbannya. Ini masalah nyawa. Masalah nyawa adalah masalah yang sangat diperketat dalam agama Islam. Ya. Jadi sebagai seorang muslim kita harus yakin ya di dalam penerapan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan di antaranya adalah hukum qisas. Ini adalah ya terdapat kebaikan dan kehidupan, keberkahan bagi manusia andai kita merenungkannya. Makanya Allah mengatakan walakum fil qisasi hayat. Di dalam hukum qisas itu ada kehidupan. Ya ulil albab, wahai orang-orang yang cerdas. Kalau kita cerdas, merenung, betul dia dibunuh karena perbuatannya, ya, tapi manfaatnya luar biasa. Tapi kalau kita menggampangkan hukuman bagi para pembunuh, maka orang akan meremehkan. Sekarang kita lihat, kita dengar pembunuhan-pembunuhan, ya, nyawa manusia begitu murah. Ya, yang ngeri lagi di Indonesia ini pembunuhan seorang anak kepada orang tuanya, orang tua kepada anaknya, suami kepada istrinya, istri kepada suaminya. Bahkan ada yang membunuh pacarnya, ada yang ya aborsi, pembunuhan dan lain sebagainya, membuang anaknya. Banyak pembunuhan-pembunuhan.
Seakan-akan nyawa manusia tidak ada harganya. Padahal masalah nyawa adalah masalah yang sangat berat. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hendaknya bagi kita untuk memahami hal ini, ya, memahami hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala itu manfaatnya besar, maslahatnya banyak sekali bagi kehidupan manusia. Demikian juga ya, kaidah yang ke-20 pada surat Al-Kahfi ayat 17 dan surat Al-Isra ayat 97. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may yuhinillahu fama lahu min mukrim." Barang siapa yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang bisa memuliakannya. Siapa yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang bisa untuk memuliakannya. Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa yang mengangkat derajat seorang hamba dan yang menghinakan, merendahkan derajat seorang hamba adalah Allah Subhanahu. Tergantung bagaimana dia melakukan perbuatan di muka bumi ini. Ketika dia beriman, bertakwa, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu di antara kalian. Sebaliknya, para pendosa, para pelaku maksiat, ya, mereka akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka siapapun di antara kita yang menginginkan kemuliaan, hendaknya bagi kita mencarinya dengan amal saleh, dengan ketakwaan, dengan keimanan. Niscaya kita akan menjadi orang-orang yang mulia. Lihat Bilal, Ammar bin Yasir, sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, Suhaib, dan lain sebagainya. Mereka adalah orang-orang yang lemah di kalangan para sahabat, tidak memiliki nasab yang tinggi, tetapi Allah Subhanahu wa taala muliakan mereka karena ketakwaan mereka. Inna akramakum indallahi atqakum, karena yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bertakwa di antara manusia. Allah tidak melihat manusia dengan standar karena hartanya, karena pangkatnya, karena rupanya, tetapi standar kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah iman dan amal yang dilakukan oleh seorang hamba. Sebaliknya lihat Fir'aun, lihat ya Abu Jahal, Abu Lahab. Mereka adalah orang-orang yang memiliki kekayaan, memiliki nasab, ya, kehormatan. Qarun memiliki kekayaan yang begitu melimpah, kekuatan, kekuasaan, tapi Allah hinakan mereka karena kemaksiatan yang mereka lakukan. Ya, wa man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Barang siapa yang terlambat amal perbuatannya, maka nasabnya tidak akan mempercepat dirinya. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin, ayat ini pelajaran penting bagi kita semuanya
agar kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Aslih ma bainaka wa bainallah. Aslahallahu ma bainaka wa bainan nas. Perbaikilah hubunganmu dengan Allah. Niscaya Allah akan memperbaiki hubunganmu dengan sesama manusia. Ini adalah wasiat dari para ulama ussalaf dahulu. Kalau kita ingin menginginkan interaksi yang baik, kalau kita ingin dicintai oleh manusia, kita ingin dihormati oleh manusia, berwibawa di hadapan mereka, perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan manusia mencintai kita dan berwibawa kepada kita. Selanjutnya ma'asyiral muslimin, kaidah yang ke-21 diambil dari surat At-Taubah ayat 119. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur. Kaum muslimin wal muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini dimulai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan panggilan wahai orang-orang yang beriman. Dan sebuah ayat jika dimulai dengan panggilan wahai orang-orang yang beriman, maka itu adalah ayat yang sangat penting. Kenapa demikian? Kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, "Idza sami'ta Allah yaqul, ya ayyuhalladzina amanu fa'ar'iha sam'ak." Wahai kalian, jika kalian mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, pasanglah telinga kalian baik. Suruh dengerin. Karena Allah Subhanahu wa taala sedang memanggil kita, wahai orang-orang yang beriman. Makanya isi kandungan ayat setelah panggilan wahai orang-orang yang beriman itu merupakan konsekuensi keimanan kita. Contoh, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian puasa. Berarti konsekuensi keimanan seorang adalah berpuasa. Kalau dia berpuasa berarti tanda bahwa dia beriman. Kalau dia mengaku beriman tapi tidak berpuasa, curigai keimanannya. Maka ada sebagian orang mengaku muslim tapi nggak berpuasa. Padahal tidak ada uzur, bukan sakit, bukan safar. Dosa besar, yang menunjukkan lemahnya iman. Dia akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak akan perbuatannya. Demikian juga dalam ayat ini, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur. Berarti ini konsekuensi keimanan. Yang kedua, ayat ini memerintahkan kepada kita akan dua hal. Yang pertama, memerintahkan kepada kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittaqullah. Ini wasiat Allah Subhanahu wa taala yang sering di dalam Al-Qur'an. Bahkan wasiat Allah Subhanahu wa taala kepada umat-umat sebelum kita juga. Walaqad wassaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Dan sungguh kami telah wasiatkan kepada orang-orang yang diberi Alkitab sebelum kalian dan kepada kalian juga agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa
bukan sekedar simbolis saja, bukan cuma sekedar kata-kata, tapi takwa kepada Allah Subhanahu wa taala diwujudkan dengan amal perbuatan kita, melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ma'asyiral muslimin perlu kita tingkatkan di saat-saat wabah seperti ini. Hendaknya kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita semakin semangat berlomba-lomba, lebih-lebih sekarang kita di bulan Ramadan. Tingkatkan ketakwaan kita. Dan hendaknya bagi kita meninggalkan dosa. Puasa bukan cuma sekedar meninggalkan makan dan minum semata, tapi puasa yang sebenarnya adalah tatkala kita bisa mengerem semua anggota tubuh kita dari dosa, mengerem mata kita dari melihat yang haram, mengerem telinga kita dari mendengarkan yang haram, mengerem lisan kita dari ucapan-ucapan yang haram. Lebih-lebih kita sekarang di bulan puasa, lebih-lebih lagi kita saat wabah. Kata Nu'man ibnu Bashir, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal halakata kullal halakah an ya'mala ar-rajulu sayyi'ata zamanal bala. Sesungguhnya kehancuran di atas kehancuran tatkala seorang melakukan dosa di saat wabah melanda. Yakni bagaimana mungkin seorang di saat wabah melanda dia masih terus bergelimang di dalam dosa. Maka ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mumpung Allah masih memberikan nafas kepada kita, kesempatan kepada kita, sebelum kesempatan itu hilang dari kita. Khalid bin Medan pernah mengatakan, jika Allah Subhanahu wa taala telah membuka pintu kebaikan kepadamu, segeralah kamu melakukannya, karena kamu tidak pernah tahu kapan pintu tersebut akan terbuka lagi untukmu. Yang kedua, perintah dalam ayat yang mulia ini adalah wakunu ma'as shadiqin. Jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur. Di sini memberikan kepada kita dua faedah penting. Faedah yang pertama adalah agar kita ma'asyiral muslimin mencari teman-teman yang baik. Bersamalah kamu bersama orang-orang yang jadilah kamu bersama orang-orang yang jujur. Berarti diperintahkan untuk mencari teman-teman yang jujur, teman-teman yang baik, teman-teman yang soleh. Kenapa? Karena pengaruh teman itu luar biasa. Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ala dini khalilihi falyandur ahadukum man yukhalil. Seorang itu berdasarkan agama temannya, maka hendaknya dia memperhatikan dengan siapa dia berteman, dengan siapa dia berkawan. Karena pengaruh teman ini luar biasa. Kadang ada orang itu baik tetapi berteman dengan orang-orang yang buruk, rusak, jadinya rusak. Ya. Yang kedua, ayat ini menunjukkan kepada kita pentingnya kejujuran. Makanya kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berteman dengan orang-orang yang jujur. Karena jujur adalah salah satu akhlak yang baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Alaikum bisidq, fa inna sidqa yahdi ilal bir." Hendaknya kalian jujur, karena jujur itu membawa kepada kebaikan. Dan orang kalau jujur maka akan mengantarkan kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Baik jujur kepada Allah Subhanahu wa taala maupun jujur kepada sesama manusia.
Ya. Sebaliknya, para pendusta, para pembohong, mereka akan memikul dosa yang akan mengantarkan mereka kepada neraka. Hati-hati dan waspadalah dari dusta, karena dusta adalah salah satu sifat dan ciri orang-orang munafik. Ayatul munafiki salas, idza haddasa kadzab. Tanda orang munafik itu ada 3. Salah satunya kalau dia bercerita dusta, bohong. Maka hendaknya bagi kita ma'asyiral muslimin, ya, untuk membiasakan diri kita untuk jujur dan berhati-hati dari perbuatan dusta, bohong, walaupun kepada keluarga kita sendiri, kepada anak kita. Jangan bohong. Rasulullah SAW pernah mendengar ada seorang wanita manggil anaknya, "Wahai anakku, kemarilah, saya akan memberimu sesuatu." Lalu Nabi SAW mengatakan, "Wahai fulana, apakah kamu benar mau memberi anakmu?" "Iya wahai Rasul, aku akan memberinya kurma." Apa kata Nabi? "Seandainya kamu tidak memberinya, itu akan dihitung sebagai kedustaan." Kadang-kadang kita ini meremehkan, ya, anaknya nangis, terus kita ngomong apa? Ya, cup, nggak usah nangis, nanti tak belikan mainan. Ya, bapak cuma keluar sebentar aja. Ternyata, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ternyata kita apa? Ternyata kita bohong kepada anak kita. Jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, biasakan pada diri kita kejujuran, ya, dan hindari, waspadalah dari kedustaan. Demikian yang bisa kita bahas. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bermanfaat. Insyaallah ta'ala nanti akan kita sambung pada pertemuan berikutnya tentang kaidah-kaidah dalam kehidupan ini. Ini ada pertanyaan, Ustadz, saya ingin bertanya, jika pernah membuat orang tua menangis, kemudian dia bertaubat, tidak ingin mengulanginya lagi, apakah nanti dibalas oleh anaknya? Baik. Pertama, kalau kita telah membuat menangis orang tua, maka hendaknya bagi kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena membuat menangis orang tua termasuk durhaka. Ya, membuat menangis orang tua itu termasuk kedurhakaan anak kepada orang tua, sebagaimana kata sahabat Ibnu Umar, ya, dalam riwayat Imamul Bukhari dalam kitabnya Adabul Mufrad, ibka'ul walidaini ukukun, ya, membuat orang tua menangis itu adalah suatu, ya, kedurhakaan kepada orang tua. Oleh karenanya dahulu pernah ada seorang sahabat, dia hijrah, ya, ketika datang Nabi SAW menanyakan, bagaimana kamu meninggalkan orang tuamu? Aku tinggalkan mereka menangis wahai Rasulullah, karena enggak izin, enggak ridha. Maka Nabi SAW mengatakan, kembalilah kepada orang tuamu, buatlah mereka tertawa sebagaimana engkau telah membuatnya menangis. Ya, jadi kewajiban bagi kita sebagai seorang anak berbakti kepada orang tua, karena hak orang tua sangat besar, seringkali diiringkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah hak Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah menyakiti orang tua kita, ya, jangan pernah durhaka kepada orang tua kita. Wallahi, seandainya kita membalas kebaikan orang tua kita dengan apa yang kita bisa, membayarnya dengan dunia yang kita punya, demi Allah, ya, semua itu belum sepadan dengan jasa-jasa orang tua kita. Pernah seorang pemuda datang kepada sahabat Ibnu Umar, dia mengatakan, wahai Ibnu Umar, ya, saya datang dari jauh, ya,
saya gendong ibu saya untuk tawaf, untuk sa'i, apakah saya telah membalas jasa orang tua saya, ibu saya? Maka Ibnu Umar mengatakan, tidak. Walaupun satu nafas yang dihembuskan oleh ibumu tatkala melahirkan kamu. Maka jangan pernah menyakiti orang tua kita. Kalau kita pernah menyakiti orang tua kita, segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan minta maaf kepada orang tua kita. Insyaallah kalau kita minta maaf kepada orang tua kita akan memaafkan kita. Ya. Karena orang tua itu sayang kepada anaknya. Ya, senakal apapun anaknya, kalau dia sudah mengaku salah, ya, dan merengek, menangis, meminta maaf kepada orang tua, maka orang tua akan cair hatinya. Nah, dan kalau seorang sudah tulus dalam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan sudah tulus dalam meminta maaf kepada orang tua, maka insya Allah ta'ala tidak berlaku lagi al-jaza'u min jinsil amal, dia nanti anaknya juga akan durhaka kepadanya. Tidak, karena dia sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzanba lahu. Orang yang bertaubat dari suatu dosa seperti yang tidak pernah melakukan dosa. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita. Ya, terutama dosa-dosa kita kepada orang tua kita. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati dan mengampuni dosa orang tua kita semuanya, melapangkan kuburan mereka, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama orang tua kita di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Ustadz mau tanya, bagaimana menyikapi teman yang tidak memaafkan kesalahan yang pernah kita lakukan? Syukron jazakumullah khair. Pertama, ma'asyiral muslimin, kewajiban bagi kita adalah berusaha. Ketika kita salah adalah bertaubat kepada Allah dan memohon maaf atas kesalahan kita. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, man kanat lahu madlamatun li ahihi falyatahallalhu. Barang siapa yang memiliki kezaliman kepada saudaranya, maka hendaknya dia minta dihalalkan. Makanya ini menjadi pelajaran bagi kita, jangan gampang ya melakukan dosa dan kesalahan kepada orang lain. Kenapa demikian? Karena kalau kita dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha Pemurah. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Tapi kalau kita berbuat salah, zalim kepada orang lain, namanya manusia, beda-beda. Ada yang gampang memaafkan kita, ada yang susah. Ya, makanya ini pelajaran, jangan sampai kita berbuat zalim kepada orang lain. Ya, kata para ulama, huququllah mabniyatun alal musamahah. Hak-hak Allah itu gampang, dibangun di atas kegampangan, toleransi. Tapi kalau hak sesama manusia, mabniyatun alal musyahah, dibangun di atas persengketaan. Karena kebanyakan manusia itu zalim. Kebanyakan manusia itu ya, mereka tidak memaafkan. Ada hawa nafsu yang menyelimuti mereka. Ya. Namun kalau kita sudah berupaya semaksimal mungkin dan betul-betul bertaubat kepada Allah dengan tulus, dan kita sudah minta maaf dengan tulus, maka semoga Allah Subhanahu wa taala ya akan membuka hati ya hamba yang kita berbuat salah tersebut di dunia. Ya, mungkin kita perlu serius lagi di dalam minta maaf, dan kalau tidak diterima sekarang, mudah-mudahan sebelum dia mati dia memaafkan kita. Kalaupun tetap tidak memaafkan sebelum mati,
mudah-mudahan dengan kejujuran dan ketulusan kita, ya, dia akan memaafkan kita nanti di akhirat nanti. Ya, intinya ini pelajaran penting bagi kita. Jangan bermudah-mudahan untuk menyakiti orang lain, karena orang lain belum tentu memaafkan kesalahan kita. Berbeda kalau kita berbuat salah kepada Allah SWT, ya, urusannya lebih ringan karena Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, ya. Nah, masih ada pertanyaan terakhir dari Arwin Alfiana di Surabaya. Afan izin bertanya, seorang teman bertanya kepada saya karena keluarga fulana ini adalah penganut HTI, sedangkan fulana sudah hijrah di manhaj salaf, tapi fulana mengatakan kenapa di manhaj salaf ia jarang menemukan pembahasan khilafah, atau mungkin belum menemukan, tidak ditekankan. Bagaimana menurut Ustaz? Ya, khilafah itu bukan prioritas dakwah kita, ya, bukan prioritas dakwah kita. Prioritas dakwah kita adalah tauhid, mengajak manusia kembali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menjadi prioritas dakwah salafiyah, dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena ini tujuan hidup kita. Allah berfirman dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah saya ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Karena tauhid inilah Allah Subhanahu wa taala ya menciptakan manusia. Karena tauhid inilah Allah mengutus para nabi, para rasul. Karena tauhid inilah Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dan kitab-kitab sebelumnya. Karena tauhidlah Allah Subhanahu wa taala ya menciptakan surga dan neraka. Karena tauhidlah Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan jihad dan lain sebagainya. Jadi kenapa dalam dakwah salafiyah atau manhaj salaf ya jarang membahas itu? Karena memang bukan prioritas kita. Prioritas kita adalah dakwah tauhid, mengajak manusia untuk beribadah hanya kepada Allah saja, bukan kepada selainnya. Ya, beda antara metode dakwah Ahlus Sunnah dengan dakwah HTI, itu beda. Kalau mereka prioritas utamanya adalah khilafah, dunia, kekuasaan. Adapun manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, prioritas utama mereka mengajak manusia ke akhirat, mempersiapkan bekal menuju kampung akhirat. Ya, dan inilah manhaj semua para nabi. Tidak ada seorang nabi pun yang memprioritaskan dakwahnya kepada khilafah, kepada kekuasaan, kepada harta. Semua para nabi prioritas utama dakwah mereka adalah mengajak manusia kepada tauhid. Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang untuk menyerukan, beribadahlah kalian kepada Allah saja dan tinggalkan tauhid, sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya ketika di awal-awal Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah, Nabi ditawari, kalau kamu menginginkan wanita yang paling cantik, kami akan carikan wanita paling cantik di Arab ini. Kalau kamu menginginkan harta, kami akan kumpulkan harta yang kami punya ya untukmu. Kalau kamu menginginkan kekuasaan, kami akan pemimpin kami. Yang penting jangan mendakwahkan tauhid. Itu orang-orang kafir dahulu, menawarkan khilafah kepada Nabi, menawarkan kekuasaan kepada Nabi. Tapi apakah Nabi menerimanya? Enggak. Ya, karena itu bukan prioritas dakwah Nabi. 13 tahun Nabi SAW di Mekah, yang beliau dakwahkan adalah mengajak manusia beribadah kepada Allah. Demikian juga di Madinah, terus sampai ya sebelum Rasulullah menghembuskan nafas terakhirnya
yang beliau dakwahkan adalah tauhid. Di antara ucapan beliau di detik-detik kematiannya, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Semoga Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Itu diucapkan oleh Nabi sebelum meninggal dunia sebagai bentuk perhatian beliau kepada tauhid. Jadi kenapa dakwah kita tidak memprioritaskan kepada khilafah? Karena memang itu bukan prioritas dakwah kita. Beda dengan dakwahnya HTI. Dan itulah salah satu penyimpangan HTI. Di samping juga penyimpangan mereka yang paling berat dalam masalah akidah, yaitu menolak hadis-hadis ahad, menolak hadis-hadis ahad, sehingga banyak dengan alasan itu banyak masalah-masalah akidah yang mereka ingkari, seperti azab kubur, turunnya Nabi Isa, Imam Mahdi, Dajjal, timbangan besok pada hari kiamat dan sebagainya, dari hal-hal yang sudah paten dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah berdasarkan dalil-dalil Al-Quran dan hadis. Jadi ikutilah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena itu adalah akidah yang bersumberkan Al-Quran dan Sunnah. Jangan mengikuti penyimpangan-penyimpangan, gerakan-gerakan apapun namanya itu, kalau bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Khilafah bukan tujuan inti dari agama ini. Allah menciptakan kita adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun khilafah ini hanya sekedar wasilah, sarana. Allah akan hadiahkan kalau kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus solihat la yastahlifannahum fil ard kama stahlafal ladzina min qablikum. Allah Subhanahu wa taala berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan beramal saleh di antara kalian, akan memberikan kekhilafahan kepada kalian. Ya abudunani la yusyrikuna bi syai'a. Mereka akan beribadah kepadaku dan tidak menyekutukan kepadaku. Apa artinya khilafah kalau kita tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada gunanya. Maka tanamkan terlebih dahulu khilafah dalam hati kita, daulah dalam hati kita dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Niscaya Allah akan menganugerahkan kekhalifahan di bumi kita. Salah satu ungkapan yang sering diungkapkan oleh Syekhul Albani rahimahullah, aqimu daulatal Islam fi qulubikum takum lakum ala ardikum. Dirikanlah daulah Islam di hati kalian, niscaya akan berdiri di atas bumi kalian. Demikian wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.